Selamat pagi, siang, sore, dan malam YouTuber. Untuk dapat memahami hal-hal yang tidak masuk di akal memang sesuatu yang sulit. Seperti halnya video-video yang akan kami bagikan berikut yang sudah kami kumpulkan dari seluruh dunia. Juga sudah kami buatkan narasi serta cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Namun kembali kami ingatkan, kami tidak memaksa kamu untuk percaya video-video yang kami bagikan. Cukup jadikan video ini sebagai hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Selamat menyaksikan. Pada tanggal 13 Desember 1852 di Skotlandia, sebuah penemuan yang diselimuti misteri diungkap oleh John Buchanan berupa artefak berbentuk mata bor berbahan besi. Anehnya, artefak itu memiliki desain yang halus dan rapi, seolah-olah dibuat oleh kerajinan modern. Ditemukan tertanam di dalam lapisan batu bara yang dikelilingi oleh lapisan tanah liat setebal lebih dari 2 meter. Karena lokasi penemuan yang tidak biasa inilah menyebabkan muncul pertanyaan tentang dari mana artefak itu berasal dan berapa usianya. Yang perlu diketahui, lapisan batu bara tempat ditemukan artefak itu berusia lebih dari jutaan tahun yang lalu, jauh sebelum keberadaan manusia, membuat penemuan mata bor besi itu semakin membingungkan komunitas ilmiah. Buchanan lalu melaporkan temuannya kepada organisasi museum barang antik di Skotlandia, di mana setelah artefak itu diperiksa dengan teliti, malah memicu perdebatan yang luas. Desain mata bor itu sangat canggih, bahkan menyerupai teknik modern. Namun beberapa orang berpendapat bahwa mungkin benda itu adalah sebuah peninggalan dari operasi penambangan bersejarah. Tapi Buchanan dengan keras membantah hal ini dengan mengatakan bahwa kondisi lapisan batu bara yang mengelilingi benda itu tidak mengalami kerusakan sedikit pun, yang artinya bisa jadi benda itu sudah tertanam di sana secara alami dalam jangka waktu yang sangat lama. Saat pertemuan dengan seluruh anggota organisasi museum, Buchanan menjelaskan secara rinci bahwa benda itu ditemukan di dekat Glasgow ketika sedang dilakukan pembangunan jalan yang mengarah ke kebun raya. Saat itu pembangunan jalan di bawah pengawasan arsitek terkemuka yang bernama Robert Lindsay, dan mata bor itu ditemukan 3 meter di bawah permukaan tanah, terbungkus di dalam blok batu bara yang padat. Bahkan penduduk desa dan pekerja yang ikut menyaksikan proses ekstraksi memberikan pernyataan keaslian penemuan itu. Jadi, jika dilihat dari konteks geologi batu bara yang berasal dari jutaan tahun yang lalu, dipadukan dengan bentuk mata bor yang modern, memunculkan pertanyaan, bagaimana mata bor itu bisa tertanam di sana, padahal di masa jutaan tahun yang lalu, manusia belum ada. Mungkinkah alat canggih ini menjadi bukti peradaban alien yang maju yang pernah mengunjungi bumi jutaan tahun yang lalu? Tentu saja, penemuan yang membingungkan ini menantang pemahaman kita tentang sejarah manusia yang menunjukkan bahwa bumi mungkin menyimpan peninggalan purbakala yang jauh melampaui peradaban kita. Sebuah video yang berasal dari tahun 1990 saat perayaan ulang tahun Disneyland yang ke-35 baru-baru ini muncul di internet dan berhasil menimbulkan kehebohan di kalangan netizen. Video diawali dengan kemeriahan ulang tahun Disneyland. Coba lihat, apakah kamu bisa menemukan sesuatu yang ganjil? And some will go on to the magical Dream Machine. Spectacular display that actually awards big prizes like $1,000 savings bond. Kamu melihatnya? Jika kita ulangi videonya, tepat saat kamera berada di belakang para pengunjung, tampaknya ada detail yang tidak sesuai dengan zamannya. Jika videonya dibekukan, terlihat seorang pria yang membelakangi kamera mengenakan kaos putih dihiasi tulisan berlogo Prime.
Yang perlu diketahui, merek Prime dikaitkan dengan minuman elektrolit modern yang populer yang didirikan oleh dua orang influencer yang bernama Logan Paul dan KSI. Minuman dengan merek Prime diluncurkan pada bulan Januari 2022. Jadi yang membuat video itu menjadi aneh adalah logo Prime baru dikenal pada tahun 2022, sedangkan video tersebut direkam pada tahun 1990, sehingga memicu diskusi tentang perjalanan waktu. Banyak netizen yang cepat memberikan kemungkinan bahwa pria di video itu adalah seorang penjelajah waktu yang mungkin sengaja kembali ke tahun 1990 untuk menyaksikan perayaan ulang tahun ke-35 Disneyland. Berbagai teori fantastis muncul karena banyak yang merasa aneh bagaimana logo Prime bisa muncul di dalam video yang sudah berusia puluhan tahun. Namun yang skeptis juga hadir untuk mencoba mencari jawaban. Beberapa di antara mereka berteori bahwa logo Prime yang ada di video mungkin merujuk pada sebuah perusahaan pengiriman di masa itu yang juga menggunakan bentuk huruf yang serupa. Jadi, apakah pria yang terekam di video lama itu seorang penjelajah waktu? Terlepas dari cerita sebenarnya, video yang menarik ini berfungsi sebagai teka-teki yang memikat tentang perjalanan waktu, baik bagi para penggemar maupun kritikus, memadukan batas-batas antara masa lalu dan masa kini dengan cara yang paling tidak terduga. Beberapa foto yang dibagikan oleh ahli biologi satwa liar terkenal sekaligus tokoh pertelevisian yang bernama Forrest Galante telah menghidupkan kembali perdebatan tentang keberadaan Thylacine atau juga dikenal dengan sebutan harimau Tasmania yang secara resmi dinyatakan telah punah beberapa dekade yang lalu. Foto-foto itu lalu dibagikan ke website berita Expedition Australia dan kemudian dibahas dalam sebuah video di saluran YouTube Galante. Diduga menunjukkan seekor Thylacine yang masih hidup ditemukan oleh seorang pria bernama Zack dan ayahnya saat sedang melakukan perjalanan darat di Tasmania. Menurut Zack, saat itu mereka sedang mengemudi ke bandara Hobart ketika pertemuan tak terduga itu terjadi. Awalnya mereka mengira jika mereka sedang melihat seekor anjing yang terluka di pinggir jalan di dekat Stourport, barat laut Tasmania. Namun setelah diperiksa lebih teliti, makhluk itu sepertinya memiliki perilaku dan karakteristik yang berbeda, terutama saat makhluk itu membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan suara melengking yang jelas-jelas bukan anjing. Pertemuan itu berlangsung hanya sekitar 30 detik sebelum makhluk itu menghilang ke dalam kegelapan. Dan untungnya Zack berhasil mengambil beberapa foto menggunakan ponsel iPhone miliknya. Zack lalu menghubungi Galante untuk menganalisis foto tersebut dan kemudian dibagikan ke publik melalui saluran YouTube Galante sehingga memicu diskusi dan skeptisisme. Ada 5 foto berbeda yang unik menunjukkan dugaan pertemuan tersebut. Kita bisa melihat makhluk itu dalam berbagai posisi, meskipun dalam kondisi cahaya redup. Thylacine dikenal karena punggungnya yang bergaris-garis yang khas. Penampilannya seperti anjing, tapi bukan dari spesies anjing, dan secara resmi terakhir terlihat di alam liar pada tahun 1930-an. Spesies tersebut diduga punah karena perburuan yang ekstensif, hilangnya habitat, dan persaingan dari spesies pendatang. Sejarah Thylacine termasuk ke dalam studi ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kembali atau bahkan menghidupkan kembali spesies tersebut. Pada tahun 2022, Universitas Melbourne dan Colossal Bioscience melakukan percobaan untuk menghidupkan kembali Thylacine menggunakan teknologi genetika berbasis DNA yang diekstraksi dari spesimen yang diawetkan. Namun para skeptis meragukan foto-foto ini dengan mengatakan jika foto-foto itu kemungkinan hanya kesalahan identifikasi atau mungkin tipuan. Meskipun begitu, masih banyak yang percaya jika spesies tersebut mungkin masih berkeliaran di alam liar Tasmania. Hingga sekarang, para pengamat masih menyelidiki kasus ini dengan pertanyaan yang belum terjawab. Apakah benar makhluk yang diduga telah punah itu telah kembali? Seorang YouTuber yang bernama Grizzly Gaz
Dikenal karena petualangannya di alam terbuka, baru-baru ini mengajak penontonnya ke dalam perjalanan yang menegangkan di bentangan hutan paling terkenal di Britania Raya. It's an old dismantled railway. Grizzly biasanya ditemani oleh anjing bulldognya yang setia. Pada bulan Februari 2023, mereka melakukan perjalanan berkemah yang akhirnya berubah menjadi kisah hantu nyata yang berhasil membuat para penontonnya ketakutan. Hutan itu terletak di sepanjang jalur kereta api yang terbengkalai karena sudah dibongkar pada tahun 1953 dan juga terkenal dengan legenda urban yang menyeramkan. Looks like it could have been toilets at one point. You see all the glazed bricks. Here's one now, look. Menurut hukum setempat, hantu wanita bergaun putih menghantui hutan itu. Menurut legenda, pernah ada seorang wanita yang tinggal di pertanian terdekat yang secara tragis mati gantung diri di hutan itu pada tahun 1800-an. Konon rohnya yang gelisah masih berkeliaran di daerah tersebut, khususnya di dekat peron kereta api tua dan di lokasi sisa-sisa pertanian tempat dia pernah tinggal. But that's the farm up there. I don't know if you can see it, but that's where the lady in white was supposed to have lived. Merasa tertarik untuk menjelajahi lokasi menyeramkan itu, Grizzly dan anjingnya berpetualang masuk lebih dalam ke hutan sambil mendokumentasikan perjalanan mereka. Saat mulai malam, mereka mendirikan kemah tanpa menyadari bahwa petualangan mereka akan menjadi mengerikan. Dan saat mereka bersiap untuk bersantai di malam hari, tiba-tiba suara yang mengganggu mulai terdengar. Hello? Kedengarannya seperti suara seorang wanita yang bersenandung melantunkan melodi menghantui. Grizzly memeriksa area tersebut. Namun dia tidak menemukan siapapun di sekitar tempat itu. Suara menyeramkan itu tetap terngiang semakin keras dan semakin meresahkan. Hello? Bahkan anjingnya yang biasanya tenang mulai tampak gelisah. Suara tanpa wujud itu terlalu menakutkan bagi Grizzly, membuatnya untuk segera mengemas barang-barangnya. Nope. 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 Hello? Dan bergegas kembali ke mobilnya. Lalu terdengar suara siulan tanpa wujud. Dan mereka melihat ini di kameranya. Absolutely bobbed me pants then. Jadi apakah hutan itu benar-benar berhantu? Dan mungkinkah legenda tentang wanita bergaun putih itu benar-benar nyata? Sepertinya pengalaman Grizzly Guest ini menunjukkan bahwa mungkin yang dialaminya lebih dari sekedar cerita rakyat biasa. Untuk saat ini, Grizzly dan anjingnya masih menyukai petualangan, tapi pengalaman mengerikan di malam bulan Februari itu masih membekas di ingatan mereka. Nope. 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 Hello? Akhirnya, jika kamu penasaran dengan petualangan-petualangan Grizzly, kami sudah meletakkan linknya di kolom deskripsi.
Come on, mate. YouTuber, itu tadi video-video aneh, unik, misteri, menakjubkan, juga mengandung anomali dan fenomena yang sudah kami kumpulkan untukmu dari seluruh dunia. Juga sudah kami buatkan narasi dan cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Namun untuk saat ini, kita sudahkan dulu videonya sampai di sini. Dan saya Robi undur diri. Salam anomali.